Emas, logam mulia yang tak lekang oleh waktu, seringkali menjadi pilihan utama untuk investasi. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat harga emas naik atau turun? Dalam video ini, kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi harga emas di pasaran. Yuk, simak! Bagian 1. Faktor utama penggerak harga emas. Faktor pertama yang memengaruhi harga emas adalah cadangan bank sentral. Bayangkan sebuah negara seperti Indonesia atau Amerika Serikat yang memiliki cadangan emas yang sangat banyak. Negara ini bisa membeli lebih banyak emas atau menjual cadangannya ke pasar global. Jika cadangan emas bertambah, permintaan emas akan naik, dan harganya pun ikut naik. Misalnya, pada tahun 2020, Tiongkok sebagai negara dengan cadangan emas terbesar membeli lebih banyak emas. Ini membuat harga emas naik secara global, karena semakin banyak emas yang dibeli, semakin sedikit yang tersedia untuk dijual. Sebaliknya, jika bank sentral menjual emas, pasokan emas meningkat, dan ini bisa menurunkan harga emas. Misalnya, pada 2013, ketika beberapa bank sentral besar di dunia mulai menjual emas mereka untuk menambah likuiditas, harga emas sempat turun. Bagian 2, pengaruh nilai dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, kita punya nilai dolar Amerika Serikat yang sangat memengaruhi harga emas. Sebagian besar harga emas di dunia diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat. Ketika dolar menguat, emas menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain dan harga emas pun turun. Contoh mudahnya, bayangkan kamu ingin membeli emas menggunakan mata uang rupiah. Jika nilai dolar Amerika Serikat menguat, artinya rupiah kamu akan lebih lemah dibandingkan dolar. Jadi, harga emas akan terlihat lebih mahal dalam rupiah. Sebaliknya, saat dolar AS melemah, emas menjadi lebih murah bagi pembeli dari luar ASL. Ini membuat permintaan emas meningkat dan harga pun naik. Bagian 3, permintaan perhiasan dan industri. Permintaan untuk perhiasan dan industri juga memainkan peran besar dalam menentukan harga emas. Kita sering melihat orang-orang membeli emas sebagai perhiasan. Misalnya, di India, emas digunakan dalam banyak upacara pernikahan dan tradisi lainnya. Di sana, permintaan perhiasan emas sangat tinggi. Setiap kali musim pernikahan di India atau Cina dimulai, permintaan emas melonjak dan ini menyebabkan harga emas naik. Bahkan, beberapa negara seperti Indonesia juga memiliki budaya yang mengutamakan emas sebagai simbol status dan investasi, sehingga permintaan emas selalu ada. Tidak hanya untuk perhiasan, emas juga digunakan dalam berbagai produk industri, seperti perangkat elektronik, komputer, dan bahkan dalam medis. Misalnya, emas digunakan dalam pembuatan chip komputer karena daya hantar listriknya yang sangat baik. Jadi, baik permintaan perhiasan yang melambung ataupun penggunaan emas dalam industri, semua faktor ini berkontribusi pada fluktuasi harga emas. Bagian 4, faktor geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Faktor berikutnya adalah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Emas dikenal sebagai safe haven atau tempat perlindungan kekayaan ketika pasar keuangan sedang tidak stabil. Coba bayangkan saat ada krisis ekonomi atau ketegangan politik seperti perang atau pemilihan presiden yang tidak menentu. Pada saat-saat seperti itu, banyak investor beralih ke emas untuk melindungi nilai aset mereka. Contohnya, ketika krisis keuangan global terjadi pada 2008, harga emas melonjak. Semua orang berusaha membeli emas karena mereka merasa lebih aman memegang emas daripada mata uang yang nilainya bisa turun. Sama halnya ketika ada ketegangan di Timur Tengah. Konflik di sana bisa memicu lonjakan harga emas karena ketidakpastian yang ditimbulkan. Bahkan, selama pandemi COVID-19, banyak orang beralih ke emas karena merasa ketidakpastian ekonomi akan meningkat. Bagian 5, produksi dan penambangan emas. Faktor terakhir yang mempengaruhi harga emas adalah produksi dan pasokan emas itu sendiri. Bayangkan jika proses penambangan emas menjadi lebih mahal atau lebih sulit. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit tambang emas yang produktif, dan itu bisa menyebabkan harga emas naik. Salah satu contoh mudah adalah di Afrika, di mana banyak tambang emas menghadapi tantangan seperti sumber daya yang terbatas atau biaya penambangan yang terus meningkat. Saat tambang emas ini kesulitan untuk beroperasi, pasokan emas terbatas dan harga pun bisa meningkat. Sama halnya dengan penemuan cadangan emas baru yang semakin sulit. Saat tidak ada penemuan besar baru, pasokan emas semakin langka, dan ini mengarah pada peningkatan harga. Ringkasan. Jadi, harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari cadangan bank sentral, nilai dolar, permintaan perhiasan dan industri, ketidakpastian ekonomi, hingga produksi dan pasokan emas itu sendiri. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menyebabkan harga emas naik dan turun.
Semoga video ini membantu kamu memahami apa saja yang memengaruhi harga emas. Sampai jumpa di video berikutnya.